Masuknya investor asing skala besar ke tanah air tak selamanya berjalan mulus dan disambut gembira meski mereka datang membawa uang. Contoh nyata penolakan kedatangan investor asing terjadi di Pulau Rempang, Batam. Masyarakat setempat menolak jika tanah nenek moyang mereka akan disulap menjadi Pulau Rempang Eco City. Meski rencana ini sudah digadang-gadang sejak tahun 2004. Jika investor asing jadi masuk, Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri kaca terbesar nomor 2 di dunia. Namun ribuan warga Pulau Rempang dan Galang menolak direlokasi. Chaos dengan aparat keamanan yang akan melakukan pematokan lahan tidak terhindarkan. Masyarakat setempat merasa terusir dari kampung halaman yang sudah mereka tempati dan beranak pinak di sana. Tembakan gas air mata dari petugas gabungan dibalas lemparan batu oleh warga di depan kantor Badan Pengusahaan Batam. Puluhan orang terluka akibat bentrokan ini dan sejumlah fasilitas kantor BP Batam rusak. Hal ini seakan bertolak belakang dengan janji Presiden Joko Widodo tatkala melakukan kampanye tahun 2019 silam yang menyebut akan mensertifikatkan wilayah kampung tua di Batam. Sertifikasi pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Siapa yang setuju kampung tua disertifikatkan? Pilih. Setuju? Akan kita lakukan segera, maksimal 3 bulan akan kita selesaikan. Kita setuju? Kini masyarakat pun menagih janji orang nomor 1 di Indonesia. Ya, kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang mendapat atensi Presiden. Protes warga terhadap proyek di Rempang, Pak. Ya, itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga di apa aja bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik. Kepala negara akhirnya mengutus Menteri Investasi guna meluruskan pandangan masyarakat Pulau Rempang dan sekitarnya menyangkut rencana mendatangkan investor asing ke sana. Kami tidak mungkin menzolimi hak keseluruhan daripada saudara-saudara saya yang sudah ada di sini sejak turun-temurun. Hak-haknya kita harus perhatikan dengan baik. Caranya pun kita harus perhatikan dengan baik. Tetapi kalau ada saudara-saudara saya yang juga datang, mohon maaf, yang baru itu perlakuannya beda dengan saudara-saudara kita yang sudah secara turun-temurun di wilayah Rempang ini. Kalau ada terjadi pergeseran kepada saudara-saudara saya, maka diberikan tanah 500 meter sertifikat hak milik. Namun memulai hidup baru bagi warga Pulau Rempang, Batam tentu bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, mereka yang merupakan penduduk asli lahir dan besar di pulau tersebut. Kami bilang kalau harus memilih, kami tidak mau semua itu. Yang kami mau, kami di kampung aja. Terus kalaupun ada pembangunan, kalau memang pun harus juga kena kampung kami, sisakan sedikit pun tak apalah kampung kami. Berarti biar ada situs-situs sejarah kami di situ, ada nama kampung kami di situ. Yang kita takutkan itu apakah itu berkelanjutan sampai rumah relokasi itu selesai, jangan nanti hanya 3 bulan kan gitu, nggak ada kejelasan kan gitu kan. Intinya kalau ada kejelasan pasti masyarakat tuh mungkin bisa menerima gitu kan. Dalam benak para warga, ketakutan akan janji manis relokasi serta kompensasi terus menjadi bayang-bayang. Apalagi progres hunian yang dijanjikan oleh pemerintah baru sebatas pembukaan jalan. Penolakan pun terjadi. Karena kami dilimitkan tanggal 28 itu harus dikosongkan, sementara kami akan mengatakan kami walaupun kami harus mati di tanah ini sendiri kami. Ibu udah berapa tahun tinggal di sini? Kami asli sini, datuk nenek moyang kami orang sini. Ibu yang keempat di sini. Kalau seandainya ibu disuruh keluar, kami nak pindah ke mana? Bu, kalau pemerintah ngotot Bu mau bangun investasi di sini, minta Ibu nggak tolonglah, sayang? minta tolonglah dengan negara luar bantu kami, kasih alat kita pegang aja lah biar tak usah jadi investasi itu. Ibu nggak sayang sama nyawa Ibu? Misalnya mereka mau Kita mati juga deh, biar aja lah mati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang datang langsung di lokasi dan berdialog dengan warga
menyayangkan terjadinya bentrok. Dan kalau kami lihat langsung di lokasi, khususnya Desa Sembulang, di mana 3 titik kampung Melayu yang akan segera direlokasikan, hampir seluruh warga menyatakan menolak untuk dilakukan relokasi. Nah, tentunya apabila pemerintah tetap menjalankan rencananya untuk merelokasi, tentunya ini ada istilah kami adalah forced displacement, ada penggusuran paksa. Investasi yang seharusnya membawa dampak positif, nyatanya kini telah berbenturan dengan hak warga yang paling mendasar. Pakar kebijakan publik menilai ada yang salah dalam persoalan masuknya investasi ke Rempang. Pemerintah itu kurang transparan memberikan semacam pemahaman baik kepada publik masyarakatnya yang ada di Rempang maupun pada dalam hal ini konteksnya dunia investasi. Tapi ada kekhawatiran kalau nanti ternyata nggak sesuai yang disampaikan, dalam arti menerima 500 meter, kemudian dapat uang sejumlah ratusan juta itu. Itu kan baru janji karena secara kepastian hukumnya belum. Sebenarnya ada solusi lain, Mbak, solusi yang penting untuk dilakukan apa? Masyarakat itu tetap aja di situ, dibiarkan di situ. Tinggal ditata, kemudian mereka itu dipekerjakan nantinya di situ. Jadi paling itu sifatnya berkesinambungan jangka panjang. Jadi dilibatkan aja di situ, tapi tinggal di situ, mereka tidak dan dikasih pembatasan. Kini bola ada di tangan pemerintah. Carilah solusi untuk menuntaskan konflik ini agar terjaga kedamaian di Pulau Rempang.